Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsima Ilnur. Saya dari kelas 1A, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka studi anatomi. Jadi, apa itu anatomi fisiologi? Anatomi berasal dari bahasa Latin, yaitu ana, yang berarti bagian, memisahkan. Tomi artinya iris atau potong. Jadi, anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh manusia. Kemudian fisiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu visi atau physis, yang berarti alami atau cara kerja. Yang kemudian ada logos atau logi, yaitu berarti ilmu pengetahuan. Jadi, fisiologi adalah ilmu yang mempelajari pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh. Sistem rangka. Dalam tubuh manusia terdapat 206 tulang yang ditunjang oleh ligamen, tendon, dan otot. Selanjutnya, 3 golongan utama rangka manusia. Yang pertama, tengkorak, yang kedua badan, dan yang ketiga tulang anggota gerak. Tulang tubuh dikategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu kerangka aksial dan kerangka apendikular. Kerangka aksial berputar sekitar sumbu vertikal dari kerangka, sedangkan kerangka apendikular menyangga anggota badan yang menempel pada kerangka aksial. Lalu ada posisi anatomi tubuh berdiri. Kita dapat melihat contoh berikut ini, yaitu pertama berdiri menghadap kanan, yang kedua mata memandang ke depan, yang ketiga lengan di samping tubuh dan telapak tangan menghadap ke depan, yang keempat tungkai dan kaki agak merapat ke depan. Yang kedua ada posisi supin atau terlentang. Kita dapat melihat dari gambar tersebut bahwa yang pertama, tubuh berbaring horizontal dengan wajah menghadap ke atas. Yang kedua, semua posisi lainnya mirip dengan posisi anatomi, namun dalam keadaan horizontal. Yang ketiga, posisi prone atau tengkurap. Dapat kita lihat pada gambar tersebut bahwa yang pertama, tubuh terletak pada bidang horizontal dengan wajah menghadap ke bawah. Yang kedua, punggung menghadap ke atas. Bidang tubuh. Yang pertama ada bidang frontal atau koronal. Bidang frontal adalah bidang vertikal yang tegak lurus dengan bidang median. Bidang ini membagi menjadi bagian depan atau frontal dan belakang atau dorsal. Yang kedua, ada bidang horizontal. Bidang horizontal ialah bidang yang terletak melintang melalui tubuh. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas atau superior dan bawah atau inferior. Yang ketiga ada bidang sagital, yaitu bidang vertikal yang melewati tubuh dan tegak lurus terhadap bidang median atau sagital. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian depan atau frontal dan belakang atau dorsal. Yang keempat ada bidang mid-sagital atau median. Bidang mid-sagital adalah bidang yang membagi tubuh menjadi bagian yang sama kanan dan kiri. Yang kelima, ada bidang transversal. Bidang transversal adalah bidang horizontal tubuh tegak lurus dengan bidang depan atau frontal dan median. Lalu, untuk memahami bagian tubuh tersebut tadi yang sudah saya jelaskan, kalian dapat melihat pada gambar yang telah saya tampilkan ini, bahwa di situ ada superior, bidang frontal atau kronal, lalu ada dorsal, ventral, inferior, dan sagital.
Kemudian lanjut kita dapat mengetahui bagian aksial. Bagian aksial ini terdiri dari kepala atau caput. Lalu ada wajah, tengkorak atau krani. Lalu di tengkorak ini ada bagian leher atau kolum. Lalu ada batang tubuh atau truncus. Kemudian ada toraks, abdomen. Lalu ada bagian apendikular. Apendikular ini terdiri dari ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Nah, sekarang kita lanjut ke tampak samping atau lateral. Tampak samping ini terbagi menjadi kepala yaitu caput dan terbagi lagi menjadi frontalis, parietalis, dan occipitalis. Lalu ada bagian leher atau coli yang terdiri dari cervicalis anterior, sternocleidomastoide, lalu ada cervicalis lateralis, dan ada cervicalis. Selanjutnya, kita beralih ke batang tubuh tampak ventral. Dapat kita lihat pada gambar tersebut, ventral ini terbagi menjadi dua, yaitu toraks. Toraks ini juga terbagi lagi menjadi regio mammaria, regio sternalis, pectoralis, axillaris, scapularis, dan vertebralis. Lalu ada abdomen. Abdomen ini terdiri dari umbilicalis, epigastrika, hipogastrika atau pubica, hipokondriaka, abdominalis lateralis, inguinalis, dan urogenitalis. Lalu kita beralih ke batang tubuh tampak dorsal atau bagian belakang yang disebut posterior. Di sini terbagi lagi menjadi vertebralis, scapularis, infrascapularis, lumbalis, scaralis, glutealis, dan analis. Nah, di sini ada tampak depan atau ventral, bagian dari apendikular alat gerak, yaitu ada ekstremitas superior yang terdiri dari bahu, yaitu deltoid, lengan atas brasium, siku atau fossa cubitalis, lalu ada lengan bawah, antebrasium, lalu ada tangan, yaitu manus, lalu kemudian ada ekstremitas inferior, yaitu paha, yaitu femoris, lutut itu genus, tungkai itu cruris, kaki itu pedis. Lalu di sini ada tampak belakang atau dorsal, bagian dari apendikular alat gerak, yaitu ada ekstremitas superior yang terdiri dari bahu atau deltoid, lengan atas atau brasium, siku, cubitalis posterior, dan lengan bawah antebrasium, lalu ada tangan yaitu manus. Lalu ada ekstremitas inferior yang terdiri dari paha yaitu femoris, lutut itu genus posterior atau fossa poplite, lalu ada tungkai yaitu cruris, lalu ada kaki atau pedis, lalu ada planta. Daerah pada abdomen. Abdomen dapat dibagi menjadi 4 kuadran dan 9 regio. Pembagian ini berguna sebagai referensi untuk menentukan lokasi organ dan menjelaskan lokasi rasa sakit dan adanya tumor. 4 kuadran pada abdomen yaitu ada kuadran kanan atas, ada kuadran kiri atas, lalu ada kuadran kanan bawah, kuadran kiri bawah. Ini adalah gambar dari pembagian 4 kuadran dan 9 region. Kalian bisa lihat di sini gambar ini. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi rangka studi anatomi. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Maaf apabila saya ada salah-salah kata dalam menyampaikan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.